紫霞院长，你是凌云武府核心弟子。苏公子，有缘自会相见。如果能亲一下苏师兄。一剑合一，断山河，抬举。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 76 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Subaitian membantu Muransi untuk mempelajari kitab api petir. Sempat terjadi momen wadidau karena Muransi pingsan setelah dia merasa kelelahan ketika mempelajari kitab api petir dari King Subaitian. Episode kali ini pun dimulai dengan pertemuan antara Subaitian dan juga Suki. Ternyata Suki datang kembali ke Akademi Lanhuo karena dia mempunyai sebuah tujuan. Yap, benar sekali, ketua istana lekas memberitahukan kalau Suki datang ke Akademi Lanhuo karena dia ingin memberikan akta tanah kolam langit yang selama ini dimiliki oleh Akademi Lingyun. Sontak kejadian ini pun membuat Subaitian heran karena bagaimana mungkin Dekan Lin mau menyerahkan akta tanah kolam langit begitu saja. Ternyata kabar Subaitian yang membunuh praktisi ranah Martial King sudah beredar luas. Hal itulah yang merubah niat dari Dekan Lin untuk menyerahkan akta tanah kolam langit. Karena akta tanah kolam langit sudah diserahkan, maka secara resmi Suki sudah bukan tahanan Akademi Lanhuo lagi. Ketua istana juga mempersilahkan Suki untuk kembali ke Akademi Lingyun. Alih-alih ingin kembali, Suki malah memohon kepada ketua istana agar dia bisa diterima sebagai murid Akademi Lanhuo. Cie, udah betah ketemu King Subaitian ini ya. Tentu saja ketua istana tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena Suki merupakan murid inti dari Akademi Lingyun. Semua ini dilakukan oleh ketua istana agar tidak ada ketegangan yang terjadi antara Akademi Lanhuo dan Akademi Lingyun. Tampak wajah dari Suki langsung murung ketika dia mendapat penjelasan tersebut. Dia pun lekas berbicara dengan King Subaitian dan berkata seharusnya mereka berdua masih bisa bertemu di luar setelah Suki kembali ke Akademi Lingyun. Jika kita berjodoh pasti akan bertemu kembali, ucap Subaitian yang tidak menutup kemungkinan untuk kembali bertemu dengan Suki. 但他听说你斩杀武王的事迹后，紫霞院长，你是凌云武府核心弟子。 苏公子，有缘自会相见。 Di saat yang sama Subaitian juga meminta izin kepada ketua istana untuk mengatur pertandingannya dengan Xia Fuxin besok pagi. Akhirnya pertarungan ini akan terselenggara setelah sekian lama Subaitian dan juga Xia Fuxin masih sibuk dengan urusan masing-masing. Ketua istana sendiri tidak keberatan dan akan mengatur pertandingan besok pagi. 好，没问题。 Singkat cerita, keesokan harinya pertandingan antara Xia Fuxin melawan King Subaitian akan segera dimulai. Terlihat murid-murid Akademi Lanhuo sudah mulai berkumpul untuk menyaksikan secara langsung perbaku hantaman antara jenius nomor 1 melawan jenius nomor 2. Tampak Suki juga belum pulang ke Akademi Lingyun karena dia ingin menyaksikan langsung perbaku hantaman yang cukup seru ini. Tak lama kemudian Subaitian mulai masuk ke dalam arena. Terdengar murid-murid wanita sudah banyak sekali yang mengidolakan Subaitian setelah keluarga Su menjuarai kompetisi antar keluarga di istana Qingxia. Sementara itu, Xia Fuxin baru masuk ke dalam arena dan langsung bersiap dengan menghunuskan pedang. Dia berharap pertandingan dengan Subaitian akan berlangsung lancar karena mereka berdua sudah lama sekali menunggu momen ini.
By the way, beberapa waktu yang lalu Xia Fuxin pernah kalah ya guys melawan King Sube Tian, tapi waktu itu keadaannya Fuxin masih belum sembuh total. Perbaku hantaman pun pada akhirnya dimulai dan terlihat Suki meminta pendapat dari ketua istana mengenai siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ketua istana memberikan jawaban kalau Sube Tian tidak berusaha sekuat tenaga, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Xia Fuxin. Dengan kata lain, Sube Tian harus benar-benar dalam mode serius. Serius di sini dalam arti menggunakan kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Ling Er ya guys ya. Setelah beberapa saat beradu kemampuan dan teknik-teknik memukau, Sube Tian berhasil memukul mundur Xia Fuxin. King Sube Tian yang tidak tega lekas menangkap badan dari Xia Fuxin agar dia tidak terlempar ke bawah altar. Momen pelukan ini pun sontak menjadi pemandangan bagi murid-murid lain. Sementara di satu sisi Suki merasa cemburu karena ternyata Sube Tian cukup dekat dengan Xia Fuxin. Pertarungan akhirnya masih terus berlanjut, di mana King Sube Tian lagi dan lagi berhasil melakukan serangan hingga membuat rambut dari Xia Fuxin terpotong oleh pedang. Terpotongnya rambut ini juga membuat Xia Fuxin mengakui kalau Sube Tian semakin hari semakin mengalami perkembangan pesat. Xia Fuxin juga memberitahukan setelah pertandingan ini dia akan pergi meninggalkan Akademi Lan Huo. Pernyataan ini sontak membuat King Sube Tian bertanya hendak kemanakah Xia Fuxin pergi. Xia Fuxin pun berkata setelah Sube Tian berhasil mengalahkannya maka dia akan memberitahukan kemanakah dia akan pergi. Dia kemudian langsung bersiap menggunakan darah keturunan Phoenix untuk melakukan serangan terakhir kepada King Sube Tian. Karena tidak mau kalah, Sube Tian juga mengeluarkan serangan kuat yang dia miliki untuk menandingi burung Phoenix milik Ayang Fuxin. Situasi ini pun membuat murid-murid yang menonton terpesona karena pertarungan antara dua orang murid jenius ternyata sangatlah seru. Pada akhirnya, serangan pedang Sube Tian berhasil memukul burung Phoenix milik Xia Fuxin. Bahkan fluktuasi kekuatan yang dihasilkan oleh mereka berdua membuat murid-murid yang menonton langsung terpental. Pedang Sube Tian juga tampak sudah berada di leher Xia Fuxin yang menandakan kalau Sube Tian lah yang menjadi pemenang dalam pertandingan kali ini. Alih-alih merasa sedih, Xia Fuxin tampak tersenyum karena dia bisa dikalahkan oleh King Sube Tian. Kemenangan King Sube Tian atas Xia Fuxin ini juga sekaligus menutup episode 76 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.